di BBA HRM ini apa sih, belajar apa aja? Seingat aku untuk HR itu yang benar-benar HR core-nya banget itu kayak sekitar 12 courses. Ada Industrial Relation, IHRM atau International Human Resource Management, HRM IS, terus HRD, Human Resource Planning, dan lain sebagainya gitu. Sebanyak itu elemen-elemen dari HR sendiri itu. Aku malah mikirnya kalian tuh cenayang kali ya. Iya kan? Hai guys, balik lagi di Ayo Major Funding Series. Di episode 7 kali ini aku bersama dengan Zulfa, Arta, dan aku host favorit kalian, Irian Ramdhani. Kita akan kenal lebih dekat dengan jurusan BBA HRM atau Bachelor Business Administration Human Resource Management atau lebih disingkat di BBA HRM. Oke, kita sapa lebih dulu hari ini. Gimana kabarnya Zulfa hari ini? baik, alhamdulillah. alhamdulillah baik terus kita ya. Wah, happy banget. Suasananya seperti tidak asing, mungkin teman-teman, kita lagi di AI Love Shop. Untuk teman-teman yang lagi cari outfit murah tapi kualitas tetap terjamin, khususnya di Alsotar sekitarnya, atau teman-teman yang ingin mendaftar di AIU atau yang sudah berada di AIU, cepat-cepat nih datang ke AI Love Shop karena harganya terjangkau, start mulai dari Rp1 hingga Rp25 saja. Go. Hi, welcome to Live Shop. At Live Shop, we collect and sell pre-loved clothes, shoes, bags, and more. We give those items second life, so there's nothing goes to waste. We also give 30% of our profit to support community causes, like fabric waste campaign, charity iftar, and donations. So, every item you buy at Live Shop help in more ways than one. Many people donate to us, which is amazing. But the donations are often come mixed. Some are in good condition, but some are not, and nothing is sorted. This makes it hard for our team. It takes more time, more energy, and creates delay. As we grow and receive more items, this problem is getting bigger. That's why we need a better system to sort and manage donation. A smart, simple way to keep doing good, faster, and better. Okay guys, now I want to introduce you our new smart system, which is the system that we can donate the clothes. So we call the system is Sorta. Sorta stands for Sorting and Thrifting Smart AI Assistant. So right here, I will show you on our website. So this is our website where everyone can donate their washed clothes or unused clothes. So here we have the feature here. You can see on the donate, you can click on the donate page here, and you can see here, check clothing quality with Sorta. Use your device camera to take a picture of clothing you wish to donate. Our AI will help identify its eligibility for donation. So here we have the system, the AI smart system, which is we integrate with the camera. So here I bring one of my friends. He will bring two type of clothes here. One cloth is for the good one and another cloth is for bad one. So here we will do training. We will try either this system can classify the clothes. Okay, we will start. Okay, as you can see here, the clothes say torn. Alright,
is 46.8%. So this is for the torn clothes. So let's move to the good one. Start camera and capture. Okay. For now, Sorta can detect only two conditions. Clothes that are in good shape and those that in torn condition. We plan to expand more conditions like stain or clean, or even the type of the clothes. Here, the simple summary of how Sorta works. Just follow the step in this diagram. First, go to the Alive Shop website and upload a photo of the clothes you want to donate. Then, Sorta will scan the image using AI to check the condition of each of item. If there are any torn parts, the system will highlight them in the photo. After that, your donation data will be saved and updated. Some features are still in development, like detecting stain and showing the total number of items you have donated. You will then have two options: drop off the clothes at our shop or use our pickup service. Clothes in good condition will be sold to support our social program. Clothes that are torn or unusable will be recycled, and for those, a small recycling fee will be charged. This makes sorting 80% faster and 90% correct. It saves us more time and energy. With Sorta, we can help more people and reduce more waste. Thank you for watching. Bye-bye. Bye! Oke. Pertama-tama kita mulai, boleh nggak kenalan diri dulu, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, jurusan apa, dan sekarang lagi semester berapa? Halo, aku Zulfa Darila dari Bekasi dan sekarang jurusan BBHRM pastinya. Semester 8 tahun ini, semester terakhir. Final year. Final year. Oke. Oke, halo teman-teman, nama aku Arta. Aku dari Indonesia pastinya. Kalau di Indonesia itu asalnya dari Jakarta, Jakarta Barat tepatnya. Terus sekarang di Al-Bukhari itu aku mengambil jurusan BBA HRM juga pastinya. Dan sekarang lagi final year. Wah, juga kita bintang tamu kita final year semua ya. Kenapa dulu kamu milih jurusan ini nih? Atta sama Zulfa. Apa yang bikin kamu tertarik? Ada nggak cerita di baliknya? Tak dulu. Kalau aku sendiri gitu, kalau misalnya aku kenapa milih jurusan ini itu sebenarnya dulu yang jadi konsiderasi aku tuh ada dua, bisnis dengan BMC gitu. Karena aku juga suka media gitu, kebetulan aku suka bikin konten dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa aku milihnya bisnis? Kan bisnis tuh ada 3 ya di AIU, ada Business Administration, General, Marketing, sama Finance. HRM. Oh, HRM. Gitu, bisnisnya. Finance nggak masuk berarti? Nggak masuk. Nah, aku nggak milih finance economic itu karena aku nggak suka accounting dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa aku milih HRM? Karena aku suka something yang human related gitu. Kayak human itu kan complicated gitu. Jadi aku ngerasa interesting buat ngambil jurusan ini gitu. Kalau aku itu sih. Kalau Zulfa? Kalau aku awalnya nggak ngeh business administration itu ada 3. Jadi aku pilihan yang pertama itu awalnya emang HRM, terus yang kedua marketing, sama yang ketiga itu BMC. Karena kan Oh, BMC lagi nih ya? Kenapa itu? Karena komunikasi dan media gitu, kayak menarik gitu kan. Menarik. Suka yang namanya komunikasi gitu. Nah terus pas karena awalnya itu aku tuh sukanya sama jurusan kayak agribisnis gitu loh. Bisnis. Yang itu kan ada nature-nya, ada bisnisnya gitu. Tapi kan di sini nggak ada kan, kayak limited pilihannya. Akhirnya ya udahlah, aku milih human resources lah yang pertama gitu. Wah. Tetap prioritas HRM ya. Yap, betul. Oke. Kita lanjut, pertanyaan ini menarik banget nih. Kalau boleh digambarkan ya, menurut kamu orang seperti apa nih yang cocok masuk jurusan ini? Apakah dari jurusan SMA, SMK, atau Alia, paket C, atau yang karakternya bisa dibilang ekstrovert atau introvert? Boleh nggak?
Kalau aku sendiri, menurut aku ya, kebetulan aku nih dari Aliyah Madrasah, dari MAN 10 Jakarta. Halo warga MAN 10 Halo Jakarta. teman-teman kalau anak-anak MAN 10 nonton ya. Jadi menurut aku untuk dari SMA, SMK atau sekolah ke setara lainnya itu bebas aja gitu, mau dari SMA, mau dari pondok, mau dari SMK atau yang sederajat itu sama aja. Yang penting gimana minat kalian gitu terhadap jurusan itu tersendiri gitu. Nah kalau dari aku sendiri, menurut aku itu orang yang cocok untuk di jurusan HRM ini sendiri itu yang memang interest dengan human gitu, human related gitu, connect untuk dengan other people gitu. Terus juga ini mirip-mirip psikologi gitu ya. Kita juga belajar, kita juga belajar psikologi di sini gitu, kayak gimana sih caranya kita tuh menilai seseorang at the first time gitu, kayak first impressionnya gitu. Karena nanti kita kan akan jadi HR gitu ya. Nah itu mungkin salah satu penilaian kita juga dari first impression kita terhadap seseorang gitu. Jadi mungkin itu sih gimana kita tuh tertarik terhadap orang lain, itu salah satu hal yang menjadi kalau misalnya kalian memang minat di situ, cocok banget di jurusan HR. Kalau Zulfa gimana perspektifnya? Sama kayak orang yang yang mau masuk jurusan ini tuh lebih ke kayak suka problem solving gitu, gimana dia menghadapi konflik gitu kayak. Tapi iya, ini kayak dia tuh suka komunikasi, suka sama yang berbau psikologi, karena emang nanti di course ini tuh nyambung ada pelajaran psikologi gitu, dasar-dasarnya aja sih sebenarnya. Gitu. Buat teman-teman yang IPS ini cocok banget nih ya. Dominan banget ya kalau bisa dibilang ya. Dominan, tapi IPA juga nggak IPA juga welcome juga. Kita anak IPA. Oh my god, bagus banget ada anak IPA di sini. Dan masuk HRM. Dan course-nya itu masih ada hitung-hitungan juga. Iya, benar, masih ada finance, accounting gitu. Jadi boleh lah dikit-dikit aja. Benar, tipis-tipis aja. Oke, next questions. Kalau dari pengalaman kamu sendiri nih di jurusan ini, kamu belajar apa aja sih? Kan tadi di spill nih, ada psikologinya juga, ada hubungan manusia kan, ada hitung-hitungan juga nih ya. Kira-kira di BBA HRM ini apa sih, belajar apa aja? Aku juga kepo sih. Banyak banget. banyak sebanyak itu elemen-elemennya dari HR sendiri itu. Nah, kalau misalnya kalau nggak salah ya, seingat aku untuk HR itu yang benar-benar HR core-nya banget itu kayak sekitar 12 courses itu benar-benar HR banget. Jadi ada industrial relation, terus IHRM atau International Human Resource Management, HRMIS, terus HRD, Human Resource Planning dan lain sebagainya gitu. Jadi ada 12 courses yang HR core banget ya, specialized, dan yang lainnya itu agak general gitu ya. Kita belajar marketing juga. Ada marketing. Ada marketing juga. Kalau PR? PR enggak ada. Lebih ke digital marketing gitu. Jelas, accounting nggak ada ya. Kalau Zulfa sendiri gimana? Dari perspektif Zulfa, belajar apa aja sih di HRM? Sama sih sebenarnya. Ya itu yang udah disebutin tadi. Sama ada beberapa course yang emang yang emang diwajibkan untuk University core gitu. Itu bisnis ada nggak? Ada di semester 1, semester 2 gitu. Kayak subjek bisnis ada? Subjek bisnis tetap ada. Apa sih semester 1 2? MOB ya mungkin. Manajemen organizational behavior. Organizational behavior. Terus kan bukan specialized tuh. Terus juga law and ethics. Law and ethics. Hukum ada. Benar. Tapi di sini lebih ngebahas tentang hukum environment work-nya gitu. Environment work di Malaysia gitu. Sih. Ada nggak mata kuliah atau subjek favorit atau yang bikin kamu ngerasa, wah ini gua banget nih, aku banget nih ya? Ada nggak? Boleh kasih satu? Coba silahkan. Aku banget. Apa ya? Tentang ini sih, yang belajar tentang HRD itu ada yang psikologi nggak sih? Benar, HRD. Karena aku tuh emang into ke psikologi, belajar cara memahami, tahu perilaku orang kayak gitu. Nah itu ada karakteristik orang gitu.
ya itu ada di HR gitu. Kalau Arta? Oke, kalau aku kayaknya paling tertarik ke IR sih, Industrial Relation gitu, karena emang aku juga tertarik ke law hukum gitu. Nah, di IR ini kita belajar tentang hukum-hukum untuk employee law, employee rights gitu. Jadi kita tahu untuk employee ini sebenarnya hak-hak mereka tuh apa aja sih, kayak gitu. Jadi dibahas tuh di IR tentang salary, minimum salary-nya employee, terus kayak benefit seperti apa yang harusnya mereka dapatkan dari dari employer-nya gitu. Jadi aku tertarik banget sama IR ini. Berarti kalau kamu belajar HRM, berarti kamu otomatis tahu dong dan ngatur juga dari misalkan job seeker masuk sampai dia training, ditempatin di mana posisinya. Bahkan kalau dipecat juga, jangan-jangan kita yang ngurusin. Iya. Itu ada namanya itu end-to-end recruitment, from zero, dari recruitment sampai onboarding, induction dan lain sebagainya, itu dari HR department. Jadi memang HR ini ya human related banget gitu, karena semuanya itu berkaitan dengan orang lain. Ya, betul. Jangan-jangan tangan kanannya perusahaan ini. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang ya. Oke. Karena emang kita yang ngurusin semuanya kan dari semua bidang. Alright. Oke, next. Project atau pengalaman paling berkesan selama kuliah di jurusan ini kira-kira apa? Jurusan ini? HRM nih, ada nggak? Ada. Pas itu ada project tentang coffee. Apa tuh? Ini kayak kita tuh nge-approach salah satu brand coffee yang bakal kayak kopi di sekitaran sini, kafe-kafe gitu yang bakal mempromosikan produk-produk mereka gitu. Jadi pas itu tuh dibagi jadi dua kan, ada yang marketing sama ada yang HRM. Nah kalau kita ini projectnya ya interview gimana cara kafe tersebut mempromosikan produk mereka, performance manajemennya juga gimana, kayak gitu. Itu salah satu yang project menarik sih, karena kita on field banget ya. On field benar. Ya jadi kita benar-benar kalau misalnya mau membuat sebuah kopi gitu, kafe. Kafe nih. Nah, jadi kita tahu gimana mereka nge-approach employment-nya itu. Kalau Arta? Kalau aku sendiri kayaknya social business ya. Wah, beda sendiri nih ya, social business nih. Karena project kita lumayan lancar ya. Jadi alhamdulillah gitu kayak social business ini yang kedua ya, project kita itu kita membuat klub di sini under 30. Jadi klub kita tuh Zero to Hero. Di sini kita tuh jadi kita mewadahi untuk kelas-kelas praktikal untuk teman-teman student, buat mereka supaya mereka tuh bisa melatih skill mereka, building kayak nanti akan dilaksanakan itu web development class itu. Jadi mereka bisa akan diajarkan building website from scratch gitu. Gitu. Jadi, selain develop skill dan knowledge, berarti karakter juga. Bener. Paham. Wah, bagus banget nih. Betul. Nah ini juga menurutku ini on field banget sih sama kita gitu sebagai HR. Kayak how to we improve dan skill dari si employee-nya nantinya kan gitu. Wah. Jadi memang buat teman-teman yang mau daftar di EAYU nih ya, tunggu apa lagi nih, langsung aja karena ada klub yang menarik banget nih ya. Apalagi kalau masuk jurusan BBA HRM. Oke. Next question. Gimana rasanya kuliah di EAYU dengan mahasiswa dari berbagai negara? Menarik banget sih, asli. Kan katanya kan ada sekitar 64 negara nih. Iya. Yang ada di sini studennya berasal dari 64 negara itu tuh. Gimana sih? Awalnya pasti culture shock ya. Shock. Karena kita tuh benar-benar kayak mendengar semua bahasa Inggris yang dengan berbagai accents. Beda-beda aksennya, benar. Jadi kalau misalnya yang Thailand nih, aku pertama kali masih gimana tuh? Segrup sama orang Thailand kayak masih gitu. Kayak enggak ngudeng apa yang mereka ngomong gitu. Enggak terlalu jelas ya. Tapi itu menarik banget sih. Jadi setelah kesini jadi ya paham gitu setiap accent orang-orang. Unik ya. Benar. Sama sih aku juga itu ya, kayak mungkin pertama kali language barrier sedikit karena aksennya memang beda. Kalau aku sendiri agak kurang nangkepnya kalau anak-anak
dari benua Afrika itu kan beda banget ya, lumayan aksennya itu jadinya agak sedikit bingung gitu. Cuma kebantunya dengan apa kalau di sini menurut aku, karena kita bener-bener beda, different background, different countries, dan ya itu different accent, jadi pronunciation-nya itu kan beda-beda gitu. Nah gimana kita mengakalinya tuh dengan body language juga kadang. Jadi kalau misalnya kita jadi diperjelas lagi nih ya, biar kita bold lagi. Bener, pakai body language juga gitu misalnya mau menjelaskan sesuatu gitu. Jadi ya lucu sih, tapi seru. Benar. Tapi kalian nggak takut kan? Nanti takut gimana? Ya pertama kali first semester misalnya di sini nih. First semester dia. Takutnya takut nggak paham sih, kayak takut misleading, miscommunication nggak sih gitu. Misunderstanding gitu Oh, sih. paham. Kalau aku sendiri sih mungkin teman-teman yang pertama kali study abroad dan nggak pernah pisah, maksudnya nggak pernah pergi jauh gitu, nggak pernah sekolah jauh. Mungkin kalau anak-anak pondok kan udah biasa ya, jauh dari orang tua lama gitu. Kalau ini aku first time banget aku study abroad, first time banget jauh dari orang tua. Itu aku pertama kali nyampe sini aku nangis karena kamar aku itu udah kecoaknya. Aku nangis-nangisnya sih. Itu kayak menurut aku itu relate banget mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali jauh dari orang tua gitu. Itu kayak homesick kadang-kadang gitu. Kayaknya dari pondok ya tetap homesick. Ya kan, apalagi yang first time. Alright. Next nih, ada pertanyaan yang menarik juga nih. Ada nggak sih stereotype tentang jurusan kamu yang menurut kamu tuh lucu atau salah kaprah nih ya? Stereotype. Mungkin nggak lucu sih tapi mungkin tapi kan ada nih HRM, salah kaprah iya, gitu bener. kan Mungkin misalkan. HRM tuh harus ekstro kali ya. Ekstrovert. Menurutmu bener nggak? Tapi kalau aku jujur, aku malah mikirnya kalian tuh cenayang kali ya. Iya kan? Karena bisa membaca orang. Iya mungkin aja sih, kan psikolog ya. Iya benar. Jujur nih, aku juga takutnya kalau pas aku jadi host juga takutnya kayaknya pekerjaan untuk hostnya ini cocoknya ini deh, kayaknya enggak. Nah. Ya sih setuju sih extrovert juga. Karena kan emang kita benar-benar harus berkomunikasi sama orang kan. Iya, jadi skill utama untuk seorang HR itu komunikasi yang baik gitu, komunikasi dan persuasifnya tuh gimana gitu. Karena kita memberi offer, menginterview itu kan butuh komunikasi skill yang bagus gitu. Jadi mungkin ini nggak salah kaprah sih, bener juga sih kalau dibilang HR tuh harus ekstro, tapi nggak harus ekstro banget juga. Mungkin yang introvert pun bisa, tapi diimbangi dengan bagaimana dia cara bersosialisasinya gitu kan. Yang cuma bisa sosialisasi bukan anak ekstro doang kan. Gitu. Jadi mungkin bagaimana caranya si introvert ini bisa mengimbangi dengan job desk-nya dia itu. Kalau aku bilang anak HRM rata-rata ambivert, bisa nggak ya? Oh, ambivert. Bisa aja ya? Sih. Bisa aja ya. Kalau kamu sendiri apa? Aku introvert. Introvert tuh bisa. Enggak, tapi pas itu terakhir tes itu introvertnya, pokoknya introvertnya lebih tinggi, cuma kayak hampir sebanding gitu. Berarti ambivert. Kalau aku Iya. sendiri aku ekstro banget. Aku 95% ekstro. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kalau jurusan kamu nih diibaratkan makanan nih ya, itu makanan apa dan kenapa sih? Aku penasaran jujur. Kalau menurut aku karbohidrat sih. Mau itu Makanan yang nasi, berkarbohidrat. mau itu tepung-tepungan. Karena apa? Karena menurut aku jurusan HR ini yang nantinya akan di real world itu benar-benar base banget gitu. Pondasi dari sebuah organisasi gitu. Mau itu perusahaan, mau itu company. Jadi HR itu human resource, itu pondasinya. Jadi kenapa aku bilang si HR ini, jurusan ini kalau diibaratkan makanan itu seperti nasi buat orang Indonesia ya, base banget gitu, pondasinya. Kalau aku kayak gado-gado. Campur-campur kan. Gado, guys. Karena bermacam-macam tas yang bakal kita pegang gitu. Banyak elemen-elemen. Complicated gitu kan. Semuanya ada. Iya. Ada lontongnya, ada bihunnya, ada kerupuk, tahu kacang. Nah, itu. Wah, sangat nikmat. lengkap. Tuh. Jadi Padahal- kita yang ngurusin payroll-nya, salary-nya, terus kalau Padahal aku misalnya ada kira konflik nasi juga Padang kita. tau. Employee well-being. Aku kira nasi Padang. Kenapa nasi Aku kira nasi Padang sih. Kenapa? Ya kepikiran aja kayak lapar tiba-tiba. Lagi lapar khasnya. Ya
Iya Pak. Oke. Ceritain dong satu momen ya, paling lucu atau awkward atau yang nggak terlupakan deh selama kalian kuliah di jurusan ini yang bisa bagikan. Momen. Iya. Jangan-jangan banyak nih ya. Lagi. Apa tuh? Ini aku pernah ada satu momen di mana inget gak kelasnya Prof Nurizan? Nggak, jadi seminggu itu kan ada 2 course specialization kan di HR ini. Nah itu tuh ada apa, lecturer itu Prof Nurizan. Jadi hari Senin sama hari Kamis kalau nggak salah. Jadi beliau itu kalau misalnya announce nggak ada kelas tuh dari jauh-jauh hari, dan kita tuh harus inget gitu. Harus ingat exactly jadwalnya gimana, Iya, jamnya betul. juga. Oh Iya, my kayak God. tanggal berapa gitu, di week berapa. Seberapa jauh disiapinnya? Ya enggak sih, kayak beliau lagi ngomong nih, terus nanti suka ada, nanti kita nggak ada kelas Diselip-selipan ya, tuh. nanti kita nggak ada kelas ya, tanggal segini gitu, karena saya ada event misal gitu. Nah jadi kemarin itu, pas semester lalu itu, kita udah masuk kelas nih, udah siap, udah di kelas gitu. Ternyata pas aku chat nggak jadi kelas karena beliau bilang kayak I already told you. Oh hari my itu nggak ada kelas God. gitu. Ini ya udah selesai gitu. Nah beliau itu ngomong gini, this week there is no class. Nah, udah Kan tadi, udah ini ya. Tapi this week kan. tapi teks nggak di grup gitu. Enggak, beliau seperti berbeda personality gitu kalau di online dengan offline. Nggak takut banget ya beliaunya. Jadi kita nggak berani kalau bertanya Ngechat, lewat grup atau chat pribadi. Bener-bener. Kita menghindari itu. Iya. Nah terus habis itu kan aku tadi bilang kan seminggu itu ada 2 course beliau. Nah pas hari Kamis ada yang nanya di grup kita aja yang student HR gitu. Kayak hari ini ada kelas enggak? Gitu. Iya. Nah aku forward lah teks message yang beliau kasih ke aku kayak this week nggak ada kelas gitu, dari window kelas. Aku forward terus ternyata beliau masuk kelas. Astaga. Dengan dia yang udah menginformasikan teman-teman kalau nggak ada kelas. Itu malu banget. Wah. Malu plus nggak enak, tahu nggak? Itu Kosong kelas. akhirnya kelasnya kosong. Dan Cuman beliau ngasih- datang sendirian. Tapi ada 2 student ya. Ada yang memang nggak Yang percaya ngasih. sama omongan dia. Ah, gitu kan. Wah, gitu kan. Gua trust isu nih sama Zulfa nih. Gua datang, wah bener aja nih. Iya, terus akhirnya ya udah saya tunggu sampai jam berapa? Jam 10 ya. Kita harus sudah di kelas gitu. Jadi akhirnya pada Ya teman-teman langsung pada mandi. ya Allah, di situ gak enak banget sama. Tapi menurutku memang struggle-nya anak-anak kelasan kita itu sih. Iya. Kayak kita suka salah paham ini tuh ada kelas salah atau paham. enggak gitu. Jadi kadang kita emang parah banget sih, ini teman-teman kita juga. Kita tuh kadang membuat lecture menunggu 30 menit karena Aduh. kita baru bangun dan siap-siap selama 30 menit itu gitu. Jadi lecture tuh udah di kelas. Nah, kita baru datang 30 menit setelahnya gitu. Tapi kalau kita nggak siap-siap juga kan, jangan-jangan lektor juga ngecek juga di kamu nih mau jadi HR, masa nggak siap-siap juga sih ya. Time gitu kan. Not style gitu kan. Itu sih aku ceritanya. Oke. Iya sama sih itu. Mungkin itu awkward banget. Itu awkward. Aku juga yang denger. Waduh, 30 menit nih ya. Itu gak enak banget. Kamu sering kerja bareng dengan teman internasional juga kan? Sering pasti. Gimana sih rasanya kolaborasi lintas budaya? Kalau menurut aku aku tuh kadang ngerasa lucky banget ada di jurusan ini gitu. Karena mungkin kalau cerita-cerita sama teman-teman yang lain itu kayak mungkin mereka ngerasa kurang cocok atau gimana gitu. Tapi Nggak serak gitu kan ya? tapi teman-teman kita yang di kelas classmate kita, meskipun kita beda-beda country-nya, ada yang dari Sudan, ada yang dari Senegal, ada yang dari Bosnia, ada yang dari Maroko, ada yang dari Malaysia. Pokoknya banyak gitu. Tapi classmate kita ini kayak benar-benar kita tuh kayak tight family gitu loh. In one class gitu. Jadi sampai teman-teman kita yang dari kelas lain tuh kayak iya anak-anak HR kok sedekat itu gitu, apalagi cohort kita Bondingnya ya, bener, bondingnya. bondingnya sedapat itu. Jadi di saat teman-teman lain yang udah final year masih ngerasa struggle buat pilih groupmate, Pilih-pilih grupnya. kita tuh udah enggak gitu, karena semuanya gitu, semuanya fine Semuanya buat oke. diajak kerja sama. Udah ada karismatiknya sendiri-sendiri kayak. Bener-bener kayak mereka semua menunjukkan sisi HR yang Profesional. benar, profesional dan dapat diajak kerja sama gitu. Kalau Kooperatif. Zulfa easy going juga nggak? Apa ya? Easy going. Ini lintas budaya nih kolaborasi nih. Iya, sangat. Kok jauh dong sih? Iya udah sih kata Arta, kayak apalagi di kelas kan, kayak udah deket banget gitu satu sama lain. Gitu kan dulu aku emang ikut SRC juga kan, jadi
kayak bener-bener tahu gimana karakteristik setiap negara tuh gitu. Kayak mereka kadang ya keras kepala, susah dibilangin gitu. Nah, itu sisi negatifnya. Cuma kalau sisi positifnya ya mereka bener-bener ini sih komunikatif banget, suportif banget gitu. Oke, next. Jadi seru. Setelah lulus biasanya alumni dari jurusan ini kerja di bidang apa? Wah, alumni kita tuh kayak bervariasi. Tapi mostly di jurusan HR sih. HR ya. Dan mereka kayak benar-benar menerapkan, mengaplikasikan ilmu itu gitu. Dan lulusan kita kayaknya senior kita kerjanya lumayan di company yang oke sih gitu. Maksudnya mereka benar-benar yang kayak know their their ability gitu. Jadi mereka tuh apply di tempat yang tepat karena jurusannya juga HR gitu ya. Jadi mereka tuh know their worth gitu. Their value juga. Ada mungkin selain HR? Apa ya? Oh iya, anak-anak HR kok sedekat itu gitu. Apalagi cohort kita. Bondingnya. Bondingnya sedapat itu. Jadi di saat teman-teman lain yang udah final year masih ngerasa struggle buat pilih groupmate, kita tuh udah enggak gitu, karena semuanya gitu, semuanya fine buat diajak kerja sama. Udah ada karismatiknya sendiri-sendiri kayak. Bener kayak mereka semua menunjukkan sisi HR yang profesional. Bener, profesional dan dapat diajak kerja sama gitu. Administratif gitu-gitu. Kamu sendiri punya cita-cita karir ke arah mana? Cita-citaku menjadi orang kaya. Apa cita-citamu? Kalau aku ya udah jelas ya jadi orang kaya ya. Benar. Orang sukses gitu. Masuk surga. Kalau aku relate sih masih HR gitu. Cuma itu rencana jangka pendek gitu. Kalau misalnya untuk karir secara jenjang profesional, aku pengen jadi bisnis konsultan. Yang tahu kan, yang sekali datang dipanggil company apa nih, company gede, sekali datang wah 100 juta gitu. Hitungannya per menit ya? Per menit. Per menit nih. Bukan per jam lagi, per menit. Gitu. Jadi apapun saran dan masukan yang diberikan oleh si konsultan ini tuh sangat menentukan arah si company ini gitu. Keberlangsungan kira-kira nih antara hancur meroket. Benar. Kan ada cuan nggak di situ gitu kan? Betul. Nah itu karir jangka panjang sih. Kalau aku jangka pendeknya itu lebih kayak HR juga sih, cuma lebih ke kayak administratif, yang ngurusin dokumen-dokumen. Administratif banget ya. Yang sortir karyawan yang udah masuk atau yang udah gagal. Betul, itu jangka pendek ya. Kalau jangka panjangnya kayak business woman sih. Karena kan emang aku dari dulu tuh suka yang namanya kayak dulu tuh di pesantren itu ngurusin hidroponik gitu kan. Bercocok tanam. Jadi aku tuh suka banget. Iya, nanti jangka panjangnya tuh mau membuat sebuah sistem hidroponik yang cukup besar gitu, yang menginfluence orang. Untuk beli, jadi bisnis woman. Gitu. Ini sangat sih wife material banget. Bisnisnya tuh lucu, bukan lucu, gemes gitu kayak. Iya, karena seru banget. Tapi ya kita doakan yang terbaik untuk Zulfa dan Arta, semoga mencapai karirnya, goalsnya juga. Oke, next. Menurut kamu skill apa yang paling berguna dari kuliah di jurusan ini? Wah, banyak banget sih. Nah, boleh nggak bagiin? Menurut aku negosiasi ke klien ya. Klien, ke karyawan atau calon? Dua-duanya. Jadi menurutku posisi HR ini strategis banget karena kita tuh ada di tengah-tengah antara si employer, si top management dengan employee gitu. Jadi kita tuh mempersuade antara employee, kita tuh kayak jadi jembatan gitu, yang menjembatani komunikasi antara para employee dengan top management gitu. Jadi menurutku itu sih memang negosiasi. Karena nanti kan di interview juga kita bakal kayak negosiasi tentang salary. Nego-negoan ya. Kamu mau salary berapa? Udah simulasi, udah pernah simulasi. Simulasi gimana? Kayak apa? Gitu kan. Interview. Pernah. Nah itu kan. Aku mau gajinya samain aja deh, kayak Mbak Arta gitu kan, boleh nggak? Loh. Baru masuk agak-agak ya. Bener, iya sih itu. Terus kayak komunikasi, terus menurutku di HR ini dilatih banget sih, kayak kita tuh belajar banyak tentang gimana tuh kita bersikap sama orang lain gitu.
kayak kita tuh harus menyesuaikan diri sama orang lain dimanapun kita berada gitu. Kita harus nyesuain, nyamain lah ritme kita dengan orang lain gitu. Jadi menurutku di HR itu kita jadi bisa menempatkan diri kita dengan baik sih. Banyak banget ya pokoknya yang dipelajarin di HR. Kalau Zilva mau nambahin? Apalagi ya, ini sih kayak berpikir kritis. Benar. Oh, Kayaknya itu kritis. untuk semuanya ya. Udah semuanya Untuk ya? semua jurusan. Iya. Tapi kita jadi rasional gitu nggak sih? Iya benar. Secara tidak langsung kita jadi rasional gitu. Tapi jujur kalian tahu jadi strateginya cara milih karyawan yang cocok untuk perusahaan sama enggak? Nah itu kita tuh belajar. Menyesuaikan. Oh my God. Kita tuh belajar yang namanya job fit. fit. Jadi seseorang tuh harus pertama kan kita screening CV-nya dan resumenya. Screening dulu Benar, kan kita dokumen-dokumennya. screening skill-skill dia nih cocok nggak sih, fit nggak sih sama organisasi, sama job yang dia pilih gitu, sama job description-nya gitu. Experience-nya juga kan. Benar. Jadi nggak semata-mata kita tuh bisa melihat langsung nih, oh orang ini cocok nggak gitu. Tapi kita kan melakukan screening CV dan resumenya dulu. Kalau langsung diterima, jangan-jangan HR abal-abal. Nah iya benar. Jadi kita tuh menganalize gitu. Betul. Gitu. Oke, di bagian pertanyaan ini untuk teman-teman nih ya yang mau daftar di jurusan ini dan masih bingung, masih mikir kira-kira cocok nggak ya? Tadi penjelasannya Barta dan Zulfa nih sebentar bikin aku jadiin HRM first choice atau second choice nih ya, kira-kira nih ya. Ada nggak sih tips atau pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk mempertimbangkan milih jurusan? Know yourself dulu sih. Oh, know yourself first. Iya kayak kamu tuh senengnya di apa. Terus Terus juga kalau bisa sebelum milih jurusan tuh ya kan sekarang mah ada tes-tes gitu kan. tes kecocokan. online, kecocokan gitu. Itu sebenarnya ada pengaruhnya juga sih gitu. Ada impactnya juga buat kita biar tahu oh ternyata aku tuh into ke sini ya gitu, into ke komunikasi ya kayak gitu sih. Iya. Menurutku juga sama. Jadi deep analyze ke diri kalian sendiri gitu. Kalian tuh minatnya kemana dan skill kalian juga ada di mana gitu. Kalau misalnya yang tadi udah kita sampaikan ternyata mirip sama kalian gitu. Nah mungkin ternyata jejak kalian juga di HR gitu. Jadi silahkan kembali coba mendalami diri kalian Tanyakan sendiri. ke diri kamu. Iya, tanyakan ke diri kalian sendiri tuh kira-kira yang minatnya. cocok sama yang suka apa? Benar. Kalau misalnya emang suka ke hal-hal yang relate sama human gitu, suka suka nge-analyze orang lain, suka yang mirip-mirip psikologi gitu, itu bisa Itu banget. cocok banget masuk ke HR. Oke. Kalau bisa balik ke tahun pertama, apa hal yang kamu lakukan berbeda? Terutama semester pertama nih ya. Apa ya? Apa tak? Apa ya? Kalau balik ke tahun pertama, Iya. Banyak-banyakin ini sih ya kalau aku. Kayak banyak-banyakin apa? oh aku tahu. Ikut kayak improve skill online gitu bener-bener. loh. Course gitu kan ya, Sertifikat sertifikasi course. gitu kan Karena ya. nanti ketika sekarang nih nyari internship itu sangat amat berguna gitu untuk biar company tuh mau ngelirik kita gitu. Ngelirik Ternyata kitanya kita gitu skillnya kan. banyak nih gitu. Udah dapat sertifikat yang emang sangat yang udah certified. Verified, applicable banget ya. Betul ya gitu. Betul, menurut aku juga itu sih salah satunya. Terus juga menurutku saran dari aku itu untuk kalau misalnya kalian mau daftar organisasi dan mau jadi anak organisator itu baiknya di year 1 aja. Kayak year 1 aja cukup gitu. Nah, year 2 terus mau ke year 3 itu silahkan cari banyak internship. Mau itu unpaid internship silahkan dicoba gitu. Karena aku kalau misalnya aku balik ke year 1 tadi ya, aku bakal ngurangin organisasi dan lebih nyari company-company mana Working nih yang lagi experience buka. berarti ya? Benar, working experience. Ternyata emang itu sangat penting gitu karena itu kita mengaplikasikan di ilmu kita di real world kan. Jadi menurutku itu sangat penting sih. Jadi itu yang akan aku lakukan ketika aku bisa mengulang ke year 1. Ulang waktu. Oke. Last question. Kalau kamu bisa kasih satu kalimat buat meyakinkan nih orang ambil jurusan ini, itu apa? Karena jujurnya mungkin kalau aku jadi penonton juga mikir, aku perlu motivasi lagi nih gitu kan. Kan ada orang tipikal yang
Bentar, aku masih bingung nih milih yang mana. Nah, ada nggak sih satu kalimat gitu kan? Buat Kalimat. untuk meyakinkan ya orang ini ambil jurusan ini gitu kan. Apa tak? Satu kalimat ya. Heeh. Aduh, soalnya HR ini sangat complicated gitu. Jadi satu kalimat aduh cukup Nggak ya. cukup ya. Oh mau banyak. Oh, banyak ya. Mau banyak ini aku jadi kayak ngerasa kayak positif ya kayak. Kamu dulu lah. Tahu apa ya? Dari Arta dulu boleh? Mungkin kalau dari aku HR itu cuma buat kalian yang punya simpati, empati, dan easy going. Oh my god. Jadi silakan kalau misalnya kalian merasa diri aku kayaknya kayak gitu deh, silakan join HR. Kalau Zulfa? Kalau aku buat kamu yang mau tahu gimana caranya company tersebut berjalan dengan baik, masuk HR karena HR yang bener-bener mengurusi semua apa yang ada di company tersebut. Wah, menarik nih ya. Itu bukan satu statement. I guess we never know. Ajakan ya, Iya, itu persuasif. Buat meyakinkan Benar, kan. kita Karena mungkin lagi teman-teman negosiasi. Nah, negosiasi penonton juga nih ya untuk masuk. Oke, that's all questions. Oke, terima kasih lagi untuk episode kali ini Zulfa dan Arta atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Aku host Iran Ramdhani di episode 7 kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya di AIU Major Vending Series. Bye, see you. Thank you. Nah, kalau kamu sendiri nih Arta sama Zulfa nih, ada nggak sih? Kenapa? Emang kayak gitu? Emang kayak gitu? Maaf. Enggak, udah lanjut aja. Oh ya udah. Mungkin aja. Oh iya nih, satu lagi nih aku kelewatan nih. Arta sama Zulfa ada nggak sih kayak permasalahan gitu pas mau pertama kali datang ke Malaysia, especially di AIU nih ya? Yang buat kalian tuh kayak ini masalah yang sering banget terjadi gitu sebagai study abroad gitu. Ya mungkin ini ya, sebagai study abroad yang pasti banget terjadi itu adalah kita nggak bisa bawa banyak-banyak baju dari Indonesia gitu, karena ada limit buat bawa ininya kan, Bawa bagasi, iya bawa bagasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bawa semua baju yang ada di wardrobe kita dibawa ke sini kan nggak bisa ya. Jadinya terbatas banget nih pas kita sampai sini, bingung mau bajunya gimana dong, bajunya kurang gitu, apalagi cewek ya. Iya, apalagi cewek kan kayak cepet bosen sama outfitnya sendiri. Seasonal. Warnanya gitu-gitu aja gitu, kan modelnya gitu-gitu aja. Padahal baju udah numpuk di lemari, Udah tapi berantakan. kok nggak ada baju? Soalnya apa? Soalnya setiap satu event satu baju, jadi harus baju baru. gitu Kalau juga baju sih. itu udah ada di foto, berarti udah. Nggak boleh. Enggak. Wis restricted buat dipakai lagi. Solusinya teman-teman, karena di AIU ada AIU Live Shop Live shop. yang menyediakan berbagai jenis outfit OOTD terkini dan juga dengan kualitas yang terjamin, harga termurah sejagat Alor-Star. Start mulai dari RM1 saja sampai RM25. Kalian bisa dapatkan satu item sampai satu set baju lengkap banget dan terjamin. Betul. Jangan lupa datang ke live shop. AIU Live Shop. Buy for impact.